Di luar kamar, Ibu Maya berdiri diam, menatap pintu yang tertutup, merasakan ketegangan yang sama. Mereka berdua tahu, ada sesuatu yang terlarang antara mereka, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Namun, terkadang, dalam kegelapan hati, ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Rani sedang duduk di ruang tamu rumah besar yang terasa asing baginya. Rumah itu bukan lagi rumah lamanya, rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kehangatan bersama ibu kandungnya. Kini, semuanya berubah sejak ayahnya, Pak Jaya, menikah lagi dengan Ibu Maya. Rani mengamati sosok wanita yang baru beberapa bulan menjadi ibu tirinya itu. Ibu Maya duduk di kursi sebelah Rani, tampak santai dan ramah. Rani merasa canggung. Dia merasa tidak bisa benar-benar menerima keberadaan wanita itu di dalam hidupnya. Ibu Maya tersenyum lembut. "Rani, bagaimana hari-harimu di sekolah? Ada yang baru?" Rani mengalihkan pandangannya, "Tidak ada yang spesial. Sama saja. Tidak ada yang berubah." Ibu Maya mengangguk dengan penuh perhatian. "Aku mengerti. Kadang memang sulit, ya, beradaptasi dengan perubahan besar seperti ini. Tapi percayalah, aku di sini bukan untuk menggantikan ibu kandungmu. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman, menjadi dirimu sendiri." Rani menatap Ibu Maya dengan ragu. Dia merasa aneh mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa seseorang yang baru datang ke hidupnya bisa begitu mengerti? Rani, dengan suara pelan, "Tapi, kadang aku merasa aku cuma pengganggu di sini. Kamu tidak keberatan, kan?" Ibu Maya menatap Rani dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Tidak sama sekali. Setiap anak berhak merasa diterima di rumahnya, apapun situasinya. Aku hanya ingin kamu tahu, jika kamu butuh seseorang untuk berbicara atau sekadar berbagi perasaan, aku ada di sini." Rani merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Namun, masih ada tembok yang menghalangi hatinya. Sebuah tembok yang sulit dihancurkan begitu saja. "Rani," sedikit ragu, "kenapa kamu begitu sabar dengan aku? Aku sering sulit untuk terbuka." Ibu Maya tersenyum penuh pengertian. "Aku tahu, Rani, tidak mudah bagi kamu. Tapi aku yakin, seiring waktu, kita bisa saling mengerti. Aku akan memberi ruang, tidak terburu-buru. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, aku akan selalu ada." Rani terdiam, menatap wajah Ibu Maya. Ada kehangatan dalam tatapan itu, tapi juga sesuatu yang membuatnya merasa semakin canggung. Ibu Maya memang baik, tapi Rani belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berubah begitu drastis. Rani menghela nafas, sedikit tersenyum. "Terima kasih, Ibu Maya. Aku akan coba lebih terbuka." Ibu Maya mengangguk pelan, dan sebuah senyum muncul di wajahnya. "Ibu Maya, tidak perlu terburu-buru. Yang penting kamu merasa nyaman. Aku di sini untuk mendukungmu, kapan saja kamu siap." Rani mengangguk, meskipun hatinya masih terikat pada kenangan lama. Tapi satu hal yang dia rasakan, Ibu Maya bukanlah orang yang datang hanya untuk menggantikan tempat ibunya. Ibu Maya hadir dengan ketulusan, meskipun Rani belum siap untuk menerima sepenuhnya. Begitulah langkah pertama mereka dalam membangun hubungan yang belum bisa dipahami sepenuhnya oleh Rani. Namun, di balik segala kebingungannya,
ada harapan baru yang mulai tumbuh perlahan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Rani mulai merasa sedikit lebih nyaman di rumah ini, meskipun ada bagian dari dirinya yang masih terasa asing. Ibu Maya selalu sabar dan penuh perhatian, tetapi Rani masih merasa ada jarak yang sulit dijembatani. Pada suatu sore, setelah pulang sekolah, Rani duduk di ruang tamu, mencoba mengerjakan tugas. Ibu Maya datang, membawa secangkir teh hangat. Ibu Maya tersenyum lembut sambil menyodorkan teh. "Rani, aku buatkan teh untukmu. Pasti kamu lelah setelah pelajaran panjang, kan?" Rani tersenyum kecil, sedikit terkejut dengan perhatian itu. Dalam hati, ia merasa sedikit hangat, meskipun ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. "Rani, terima kasih, Ibu Maya. Aku merasa sedikit bingung akhir-akhir ini." Ibu Maya duduk di samping Rani tanpa bertanya lebih lanjut. Ia tahu, kadang anak-anak tidak langsung ingin berbicara. Mereka hanya perlu waktu. "Ibu Maya, apa yang membingungkanmu? Kalau kamu ingin cerita, aku selalu ada." Rani menunduk sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Ia merasa ada yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan mudah. "Rani, kadang aku merasa kamu lebih mengerti aku daripada ayah. Aku kadang merasa bingung dengan perasaan aku sendiri." Ibu Maya menatapnya dengan penuh perhatian, tanpa memberi tekanan apapun. Ada ketenangan di matanya yang membuat Rani merasa sedikit lebih tenang. "Ibu Maya," lembut, "aku mengerti. Terkadang perasaan kita bisa sulit dimengerti, apalagi kalau ada banyak perubahan dalam hidup kita. Tapi yang penting, kamu bisa merasa aman dan nyaman saat berada di sini, di rumah ini." Rani menatap wajah Ibu Maya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang semakin terbuka, meskipun dia tidak sepenuhnya memahami perasaan itu. "Rani, pelan, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan. Seperti kamu bisa membaca pikiranku." Ibu Maya tersenyum, dan ada kehangatan dalam senyum itu. Ia tahu Rani sedang berusaha membuka diri, meskipun perlahan. "Ibu Maya, kadang kita memang perlu waktu untuk saling mengenal, Rani. Dan aku senang kamu mulai berbicara. Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku ada untukmu. Aku tidak akan memaksamu untuk terbuka, tapi jika kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini." Rani terdiam, menatap cangkir teh di tangannya. Dalam hatinya, ia merasa lega, tetapi juga bingung. Perasaan yang selama ini ia pendam, mulai muncul ke permukaan. Ia merasa nyaman dengan Ibu Maya, lebih dari yang ia kira. Namun, ia takut jika kedekatan ini akan berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. "Rani," berbisik, hampir tak terdengar, "terima kasih, Ibu Maya. Aku akan coba lebih terbuka, meskipun aku masih bingung." Ibu Maya hanya mengangguk, memahami apa yang sedang dirasakan Rani. "Ibu Maya, semua butuh waktu, Rani. Tidak ada yang perlu terburu-buru. Yang penting, kita saling menghargai dan berusaha memahami satu sama lain." Rani merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kedekatan dengan Ibu Maya semakin dalam, dan ia tidak bisa menahan rasa terima kasih yang tumbuh begitu saja. Tapi ada juga rasa takut, karena ia tahu ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Namun, satu hal yang pasti, Ibu Maya adalah sosok yang selalu ada untuknya, tanpa syarat.
perasaan Rani mulai berkembang lebih jauh dari yang dia sadari. Hubungan mereka semakin dalam, meski ada keraguan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Rani merasa tidak hanya menerima Ibu Maya sebagai ibu tiri, tetapi lebih dari itu, ia merasa Ibu Maya adalah seseorang yang mengerti dirinya dengan cara yang sangat berbeda. Seminggu setelah percakapan itu, Rani mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali berinteraksi dengan Ibu Maya, hatinya terasa semakin cemas dan bingung. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan ibu tiri dan anak tiri. Namun, ia berusaha mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa perasaannya itu hanya akibat dari terlalu banyak waktu yang dihabiskan bersama. Pada suatu malam, saat ayahnya sedang bekerja lembur, Rani dan Ibu Maya duduk di ruang